Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Kali ini kita mau bahas terkait hal yang cukup penting ya kalau menurutku nih, yaitu adalah GPS motor. Kenapa sih motor harus dipasang GPS? Terutama motorku ini ya, dari pertama turun baru dipakai berapa kilo langsung order GPS dipasangin. Saya pasang di Mas Honju Yaka, ada di Facebook. Nah, kenapa sih GPS penting? Sebenarnya yang paling penting itu bukan GPS-nya sendiri, tapi perilaku kita dalam memakai motornya. Nggak parkir sembarangan. Kalaupun terpaksa banget parkir sembarangan, sebisa mungkin parkir di tempat yang terlihat, teman-teman. Kalaupun tempatnya susah dilihat, pastiin parkir dengan keamanan double. Misalnya dipasang gembok di gear atau di cakram belakang ataupun depan, terserah. Dan pastiin gemboknya harus gembok yang kuat. Jangan gembok yang 50-100 ribu, itu bisa dibobol sama maling. Oke, GPS ini punya aplikasi, teman-teman. Ayo kita klik dalamnya. Ya, aplikasi ini namanya Ruhavik, teman. Ini aplikasi gratis ya. Cukup lah, nggak perlu yang pakai yang bayar. Bayar itu cuma nambah unit aja, kalau cuma buat satu motor ya bisa. Nah, ini tampilan yang pertama kita lihat adalah peta dengan posisi motor kita ada di mana. Ada banyak fitur nih, teman-teman, yang bisa kita pakai. Di tampilan awal kita bisa melihat pemakaian kendaraan kita udah berapa kilo. Kemudian baterai levelnya juga 100% ya, sama speednya nih, misalnya lagi parkir ya 0. Nah, kita juga bisa melihat historinya, teman-teman. Kemarin kita udah pakai kemana aja, bisa melihat sampai berhari-hari ya, teman-teman ya. Jadi kita ngerti nih motor kita udah dipakai kemana aja. Ini juga bisa buat melihat, ini contohnya ini ya, saya gunain dari pulang dari kerjaan nih, dari kantor ke rumah. Di sini ada detailnya, teman-teman, mulai dari pemakaiannya, yaitu berapa kilo dari tempat A tadi ada kantor ke rumah, nanti ada rata-rata kecepatannya, ada durasinya berapa, ada maksimal speednya berapa. Nah, ini biasanya saya gunain buat nyari jalan tercepat ke kantor nih, teman-teman. History ini berguna banget. Atau kalau misalnya pengen ingat-ingat tadi tempat yang kita lewatin, bisa nih, di sini kita bisa melihatnya. Kemudian fitur lain yang nggak kalah penting ada yang namanya pointing GPS, atau kalau di Gmap biasanya recenter ya. Jadi kita bisa ngerti detail posisi motor kita ada di mana sampai ke level koordinat. Nah, kemudian ada fitur yang namanya geofence atau security mode. Jadi kalau kita lagi parkir ini diaktifin, nanti kalau motor kita dibawa pergi tanpa dinyalain, misalnya di step gitu ya, sama maling, kita dapat notif kalau udah keluar dari 100 meter dari tempat diparkir. Sebenarnya kalau misalnya motornya dinyalain paksa juga kita dapat notifikasi motornya dinyalain paksa. Kalaupun didorong ya ini perlu diaktifin ya, biar kita dapat notif aja sih. Tapi aktualnya nanti GPS-nya akan tetap dipantau. Kemudian kita juga bisa ganti petanya ya, teman-teman. Petanya banyak jenisnya. Yang pertama peta biasa yang hitam putih itu, yang garis-garis, atau pakai peta satelit yang tadi saya pakainya Bing. Kalau mau pakai Google Map kita harus bayar dulu ya, yang premium. Tapi menurut saya Bing Aerial atau peta yang hitam putih pun sudah cukup ya, sesuai selera masing-masing aja sih. Nah, kalau mau Google Play tadi ya harus bayar, lumayan lah, jadi nggak usah. Oke, kemudian ini fitur yang paling penting, teman-teman, yaitu fitur buat nyala matiin mesin, maksudnya kunci ya. Nah, ini motor masih dalam kondisi kebuka ya di aplikasi, jadi belum dikunci. Jadi harusnya motor ini normal bisa dipakai, dinyalain seperti biasa ya. Ini kita coba nyalain motornya. Oke, motornya bisa nyala ya, normal kayak biasanya. Nah, sekarang kita coba matiin nih dari aplikasinya ya. Kita pencet tombol lock.
nanti dia akan kirim pesan ke GPS-nya. Cuman kalau untuk matiin dia perlu sekitar 10 detikan ya baru mati mesinnya ya. Kita tunggu ya. Nah, mesinnya udah mati sendiri nih teman-teman ya. Ini kalau kayak gini kontaknya memang masih nyala nih, tapi mesinnya mati teman-teman, nggak ada pembakaran. Ini kalau kita coba nyalain lewat starter pun nggak akan bisa teman-teman, mesinnya nggak akan mau nyala nih pasti, karena harus dibuka dulu dari HP-nya. Itu ada notif ya di HP kalau mesinnya udah mati gitu. Kita coba ya teman-teman, pasti nggak mau nih motornya buat dinyalain. Nggak bisa ya teman-teman. Ini kalau matiin nyalain lagi kontaknya juga nggak bisa nih. Nah, untuk nyalainnya kita harus buka kuncinya yang ada di aplikasi teman-teman. Itu ada gambar gembok kebuka. Kalau kita kirim sinyalnya atau perintahnya ke GPS, nanti dia langsung otomatis nyala. Nah, mesinnya udah nyala ya. Nah, sekarang kita coba sekali lagi ya buat matiin motornya. Perlu waktu 10 detikan ya buat mesinnya mati teman-teman, nggak bisa langsung kayak nyalain. Oh iya, pastiin internet ada ya teman-teman, karena sinyal yang dikirim dari HP ke GPS itu harus pakai internet. Sebaliknya juga gitu. Nah, mesinnya udah mati. Sekarang nggak akan bisa dinyalain. Harus nyalain lewat aplikasi lagi ya, biar bisa nyala lagi mesinnya. Jadi kalau nggak ada sinyal, nggak akan nyala teman-teman. Oke, jadi kira-kira GPS-nya seperti itu fungsinya teman-teman. Yang penting adalah harus ada sinyal, makanya saya pakai jaringan Telkomsel yang lumayan luas. Yang paling penting dari semua ini adalah kita nggak boleh parkir sembarangan ya. Kalaupun harus parkir sembarangan, jangan lupa dipasang gembok yang kuat. Oke, itu dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya.